Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asri Devi Lestari dari kelompok 4 pelajaran Sistem Informasi Manajemen. Kali ini kami akan membahas tentang etika dan isu sosial dalam sistem informasi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Astriana Tonbesi. Perkenalkan, nama saya Nurul Hasanah. Materi yang pertama saya akan membahas tentang isu sosial dan etika yang berkaitan dengan sistem informasi. Etika mengacu pada prinsip-prinsip benar salah mengenai apa yang dilakukan seorang individu sebagai makhluk moral yang bebas, yang digunakan dalam membimbing perilakunya. Isu etika menjadi sangat penting sejak munculnya internet dan perdagangan internet atau biasa disebut dengan e-commerce. Sistem informasi menimbulkan pertanyaan-pertanyaan etika baru, baik secara individu maupun masyarakat. Karena menciptakan peluang dalam melakukan perubahan sosial dan sekaligus mengancam eksistensi distribusi kekuasaan, uang, hak, dan kewajiban. Pada banyak kasus di bidang teknologi informasi, isu etika sering menimbulkan perselisihan, bahkan berujung pada sengketa hukum di pengadilan terkait dengan hak paten, hak cipta, dan lain sebagainya dalam informasi dan teknologi. Tren teknologi yang menimbulkan isu etika. Tren yang pertama yaitu adanya kecepatan komputasi berlipat 2 kali lipat setiap 18 bulan. Memiliki dampak semakin banyak perusahaan yang bergantung pada sistem komputer dalam menjalankan kegiatan-kegiatan utamanya. Yang kedua, adanya tren biaya penyimpanan data menurun dengan cepat, yang berdampak perusahaan dapat dengan mudah memelihara secara terperinci masing-masing database-nya. Yang ketiga, adanya tren kemajuan analisis data. Berdampak perusahaan dapat menganalisis data dalam jumlah besar tentang seseorang guna dikembangkan menjadi profil perilaku mereka secara terperinci. Yang keempat, adanya tren dampak pertumbuhan perangkat telepon genggam yang berdampak ponsel seseorang mungkin sedang disadap tanpa sepengetahuan pemiliknya. Dalam materi ini saya akan membahas tentang etika dalam masyarakat informasi. Konsep dasar etika dalam masyarakat informasi mencakup antara lain responsibility, accountability, dan liability. Responsibility merujuk pada elemen utama dari etika. Dalam konteks ini, prinsip dasarnya dapat dibahaskan. Anda akan menerima kemungkinan biaya yang timbul terkait tugas dan kewajiban atas keputusan yang dibuat. Sementara itu, accountability merujuk pada prinsip di mana terdapat mekanisme yang sesuai untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab terhadap keputusan tersebut. Adapun liability merupakan perluasan konsep responsibility yang merujuk pada fitur dari sistem politik di mana suatu badan hukum mengizinkan seseorang untuk menerima perbaikan kerusakan yang terjadi. Yang berikut ada prinsip-prinsip utama etika dalam mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, perlakuan orang lain seperti yang kamu inginkan orang lain perlakukan kepadamu atau golden rule. Yang kedua, jika suatu tindakan pantas bagi setiap orang, itu tidak pantas bagi seseorang atau Immanuel Kant's categorical imperative. Dan yang ketiga, jika suatu tindakan tidak dapat dilakukan berulang-ulang, maka tidak dapat diterapkan secara menyeluruh atau Descartes' rule of change. Dan yang keempat, ambil tindakan yang memberi nilai lebih tinggi atau lebih besar atau utilization principle. Dan yang kelima, ambil tindakan yang memberikan kerugian paling sedikit atau biaya yang paling murah atau risk aversion principle, prinsip menghindari risiko. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dimensi moral dalam sistem informasi. Nah, dimensi moral dalam sistem informasi ini ada 5. Yang pertama yaitu hak dan kewajiban informasi.
Hak dan kewajiban informasi yaitu hak informasi untuk individu maupun organisasi dan kewajiban individu maupun organisasi dalam informasi. Dalam hal ini diatur sejauh mana hak dan kewajiban seorang individu maupun organisasi dalam memperoleh informasi dan apa saja kewajiban mereka terhadap informasi. Hak atas privasi ini dilindungi oleh konstitusi di Amerika Serikat, Jerman, Kanada. Nah, sedangkan di Eropa pengaturannya lebih ketat dibandingkan di Amerika Serikat. Salah satu contoh kasus hak dan kewajiban informasi yaitu kasus pelacakan perilaku Nether oleh Microsoft Advertising, Yahoo, dan DoubleClick secara sepihak melalui perangkat cookies, spyware, dan lain-lain. Yang kedua yaitu ada hak dan kewajiban terkait kepemilikan, yaitu meliputi hak kekayaan intelektual, hak cipta, dan hak paten. Salah satu contoh kasusnya yaitu kasus penuntutan Apple terhadap Microsoft Corp dan HP terkait pelanggaran hak cipta tampilan Windows yang beraneka ragam pada awal tahun 1990-an. Nah, yang ketiga yaitu ada akuntabilitas dan pengendalian, yaitu bagaimana mengendalikan sistem informasi terhadap bahaya-bahaya yang mungkin terjadi dan juga akuntabilitas dalam menggunakan informasi. Salah satu contoh kasusnya yaitu kasus penghentian layanan surel BBM oleh RIM selama 3 hari pada bulan Oktober 2011. Nah, yang keempat ada kualitas sistem, yaitu standar kualitas sistem yang harus dipenuhi untuk melindungi hak-hak pribadi masyarakat serta menjaga agar informasi maupun privasi masyarakat tetap terjaga. Di sini ada 3 sumber pokok dari kinerja sistem yang buruk, yaitu yang pertama ada celah atau kelemahan pada sistem, yang kedua ada kegagalan hardware atau fasilitas lainnya yang disebabkan oleh alam atau kerusakan lainnya, dan yang ketiga kualitas data input yang buruk. Yang terakhir, yang kelima, yaitu ada kualitas hidup. Kualitas hidup yaitu nilai-nilai yang harus dijaga dan dilindungi oleh arus informasi, sehingga informasi juga harus mengetahui kualitas apa saja yang harus dipertahankan. Di zaman yang serba canggih ini, komputer dan TI bisa berpotensi merusak elemen-elemen berharga dalam budaya masyarakat yang pada akhirnya turut mempengaruhi kualitas hidup di dalam masyarakat. Terima kasih.